Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, how are you Ustaz? Fine, fine. Oke. Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu Drabadian sini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan selalu bisa menjadi bentuk tawasul kita kepada Allah dengan amal soleh tentunya, karena kita sedang menuntut ilmu. Kita berharap Allah jadikan hari kita ini ke depannya lebih baik. Kalaupun harus berada dimanapun kita berada, kita akan berada menjadi orang Islam dimanapun kita berada, sehingga orang Islam ini ya'lu wa la yu'la, agamanya itu tinggi dan takkan pernah ada yang mengalahkan. Allah jaga agama Islam yang mulia ini. Allah janjikan bekas-bekas ibadah pada setiap diri orang yang beriman dimanapun dia berada. Kenapa? Karena agama ini mentazkiyah si pelakunya. Sehingga kalau judul sekarang dikatakan berkilau dalam lumpur, sekalipun di lumpur yang kotor, orang beriman tetap beriman. Karena kita tidak bisa memilih takdir. Kita nggak bisa menjadi manusia yang memaksa Allah untuk meletakkan kita pada takdir yang kita inginkan. Sehingga pun kita tidak bisa menjadi hakim buat ujian yang orang jalani. Bahasa mudahnya beginilah, sering saya sampaikan di beberapa kajian bahwa ini orang tua ini tidak benar, Ustaz. So tahu ente, benar kan? Ini kelihatannya itu orang tua kalau ngomong agama kayak jago betul kalau ngomong. Anaknya nggak ada yang ngakur, berarti itu orang tua nggak benar, gitu ya. Bahasa mudah orang menjadi hakim buat orang lain. Oh, kalau anda katakan ini orang tua tidak benar karena anak yang nggak akur padahal satu kandung, berarti kita juga bisa mengatakan Adam sama Hawa kacau, gitu. Anaknya pada bengkelai mulu, gitu. Oh ya, tidak bisa dong. Oh, Nabi Nuh tuh wajar dah umatnya dikit, anak aja nggak bisa dididik, dipanggil malah kabur, gitu. Oh, dia suami yang nggak bener tuh, Ustaz. Pinter ngomong di mana-mana, pandai merangkai kalimat, Quran disampaikan, dalil pun dia pahami, tapi istrinya ndak ada yang benar. Kerjaan yang ngelawan, berbuat zolim. Loh, kalau begitu Nabi Lut juga ndak benar dong, karena istrinya menzolimi dia. Nabi Ayub pun sama, Nabi yang ndak benar karena istrinya menzolimi dia. Atau mungkin perempuan yang dicibir karena agama yang dia miliki. Ini perempuan, Ustaz, pengajian mana yang dia nggak datang? Temennya marbot. Tuh kalau handphonenya diperiksa, name kontaknya UST titik temennya Ustaz semua. Harusnya kan orang baik dapat orang baik, gitu ya. Tapi suaminya nggak benar, Ustaz. Itu perempuan nggak benar. Oh, berarti kita bisa bilang juga Asia ini nggak benar, istrinya Firaun, betul? Kau katakan dia nggak benar karena suaminya nggak benar, berarti
ini Asia pun tidak benar. Padahal kalau kita boleh sedikit tanya, itu perempuan yang nggak benar, suaminya nggak benar itu suami sama Fir'aun kalau diadu nggak beneran siapa gitu loh. Tidak bisa kita menjadi hakim buat agama orang lain. Dalam Islam tidak seperti itu. Karena manusia mana yang bisa memilih ujian? Orang tak bisa memilih ujian. Allah uji manusia. Dan kita melihat bagaimana orang yang diuji ini menyikapi ujian. Bersabarkah dia? Bersyukurkah dia? Karena di balik ujian ada bentuk cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena kalau Allah menyukai satu kaum, Allah uji. Diuji sama Allah. Kalau lumpur diumpamakan sesuatu yang kotor, orang beriman bersih loh. Berkilau dia walaupun dalam lumpur. Ujian tidak membuat orang beriman terlena. Sampai Nabi kan takjub sama orang beriman, betul? Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Ajib nih orang beriman, takjub loh Rasul. Seluruh permasalahan hidupnya baik untuknya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu. Diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, syukur baik buat dia. Diuji dengan hal yang berat, yang jujur berat sekali, dia bersabar, sabar baik untuknya. Ini orang beriman. Sampai ujian akan mempertontonkan bentuk akhlak yang indah. Rasulullah mengatakan, inna min ahibbikum minni min ahibbikum ilayya wa aqrabini majlisan yaumal qiyamah ahasinukumul akhlaq wa abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun al-mutasaddiqun wal mutafayyihun. Kata sahabat, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun, fama al-mutafayyihun ya Rasulullah. Qala Rasulullah, al-mutafayyihun al-mutakabbir. Ini jelas Nabi sabdakan, inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat, yaumul qiyamah, ahasinakumul akhlak, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi enggak sebut yang paling banyak apalannya, Nabi enggak sebut yang paling banyak sedekahnya, Nabi enggak sebut yang paling banyak zikirnya. Nabi mengatakan yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena kalau agama ini betul diaplikasikan dengan cara yang betul, si pelakunya itu akan mengkilat gitu loh. Ada simatuhum min asaris sujud. Ada bekas sujud dalam kehidupannya. Sholat bukan cuma sekedar takbir, ruku, i'tidal, sujud, berdiri, bukan. Ada dialog. Makanya kalau orang yang berilmu tahu sekali bahwa bacaan ini mendatangkan tumakninah. Bukankah orang beriman kalau dibacakan Quran bergetar hatinya? Lawang dibacakan saja bergetar, apalagi yang baca. Makanya kalau kita sholat di belakang para masyayikh, orang-orang yang baik agamanya, para syekh ini, ya kita nggak menemukan orang yang terbebani dengan lagu-lagu pada bacaannya. Dia bisa menangis pada ayat-ayat tertentu yang dia tekankan dengan intonasi pemahamannya. Nggak terbebani dia. Kadang-kadang dia menangis di ayat ihdinas siratal mustaqim. Dia menangis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Getar terasa. Ya ma'sarul jinni wal insi man istata'a, barang siapa yang sanggup daripada kalian, antang fudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tadi imam baca loh. Bergetar hati orang yang membacanya, apalagi bergetar hati orang yang mendengarnya, apalagi yang membacanya. Ada penekanan-penekanan, iya, karena bacaan memiliki bekas.
Maka Nabi mengatakan ahasinakumul akhlak, yang paling kucintai dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat nanti orang yang paling baik akhlaknya. Lah akhlaknya bisa baik dengan cara apa? Ibadah. Ibadah membuat hati seseorang itu lembut. Makanya kalau sampai orang beribadah terus jadi sombong, aneh. Ini kan kasusnya begitu ya. Banyak antar teman jadi berpencar, tidak bersatu lagi cuma gara-gara pemahaman. Kadang-kadang muslim di negeri kafir lebih akur ketimbang muslim di negeri yang mayoritas muslim loh. Kata orang NU di Australia, enakan di sini nggak berantem masalah kunut gitu. Kata orang Muhammadiyah, kita nggak dimusuhin 11 rakaat tarawih sini tak. Di negeri kita malah cuma masalah beda sedikit aja. Antum laisa minna. Oh, kau bukan dari golongan kami. Cuma masalah nguburin mayit bisa berantem, mengkafankan mayit bisa ribut. Ada yang bilang kalau aneh sih gede di kampung yang mayit dikafanin 2 lembar tad. Nih kalau temen aneh tad, kampung 3 lembar tad. Masalah jumlah kafan bisa berantem loh. Temen nyaut, kita beda Tad. Kalau di kampung aneh Tad, mayit di sini Tad tangannya, dia di sini Tad. Emang beda-beda surganya tak terkelihatan tuh di sana Tad ya. Kita suka ngarang-ngarang gitu ya. Padahal di Islam ini kan rukun mayit itu kan ada 4. Ya sudah mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Memang hilang tangan. Hukum asalnya mayit memang diletakkan di samping. Adapun tentang meletakkan tangan di bagian lambungnya ini ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Itu pun tidak permasalahan. Yang disalahkan itu kalau orang yakin dengan meletakkan tangan di lambung ini menandakan si mayit sholat habis wudhu. Betul. Ini yang ngaco. Makanya mayit disuruh sholat. Hayyalas sholat. Betul. Untung nggak nyaut tuh mayit. Betul. Nyok. Ya, diajanin, dikomatin. Ya wallahu alam biswab lah ya. Ya, gara-gara peletakan tangan jadi masalah. Ya padahal kita belum menyamakan akidah. Ya sulitlah. Orang beriman tidak. Orang beriman makin baik agamanya, makin bercahaya loh. Makin betul-betul mengerti bahwa agama ini akan membentuk si pelakunya ini tertazkiyah dengannya. Makanya orang yang beragama dengan cara yang baik, agama mentazkiyah dirinya. Agama membuat si pelaku ini mulia. Sehingga orang beriman itu akan tampaklah beda. Kita melihat orang beriman dimanapun berada beda. Dia mau sibuk di sebuah instansi yang bercampur dengan macam-macam manusia, kelihatan orang beriman. Kelihatan. Iya, mereka orang yang berkilau walaupun dalam lumpur sekalipun. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka. Tempat nggak membuat mereka tamattu. Mereka orang yang tahu sekali bahwa hidup inilah berjuang. Hidup ini tazawwad, hidup ini berbekal. Hidup ini membawa bekal yang paling baik. Makanya kata Rasulullah SAW, min ahibbikum ilayya wa aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling kucinta dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti, ahasinukumul akhlak. Orang yang paling baik akhlaknya. Ya karena memang Allah juga memuliakan Rasul di surat Al-Qalam ayat 4 itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu punya akhlak yang azim loh Muhammad. Takzim Rasulullah. Ya pinter meletakkan posisi. Nih sebentar lagi nih pilkada, betul? Pilkada, tuh pilkada. Bukan pil kita, pilkada. Pilkada ini pemilihan ya kepala-kepala daerah ini nih. Ada segelintir orang bilang, Ustaz, ini kan bukan cara-cara Islami, Ustaz. Iya, yang bilang cara-cara Islami siapa lagi? Cuma kan dalam Islam ini memilih dan dipilih ini kan memang dari zaman Nabi sudah ada, betul? Jangan antum pikir antum jadi masuk sistem yang tidak Islami, tidak.
Kalau memang harus memilih, Islam silahkan saja asal berilmu sebelum memilih. Kalau taklid ini yang haram dalam Islam. Jadi kitanya harus berilmu. Orang beriman nggak lantas menjadi orang yang ngikut orang yang enggak. Oh kalau saya sih gimana kelompok yang banyakan aja, Ustaz. Nggak bisa begitu. Antum berilmu. Kalau antum berilmu ya silahkan. Kalau nggak berilmu jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena pilihan antum dipertanggungjawabkan. Maka yang paling baik bagaimana tinggal di negeri yang seperti ini? Berilmulah tentang orang yang akan anda pilih. Itu lebih baik. Lah kalau nggak berilmu ya jangan dipaksakan. Orang beriman tahu nggak jadi merusak suasana, tidak. Tidak cuma gara-gara pemilu, gara-gara pilkada jadi nggak tegur-teguran antar saudara. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya apalagi ini sekarang fitnah Syiah nih, ya Allah dahsyat ya. Sampai orang pada berdebat di sosial media itu tentang Syiah. Oh bukan kita nggak setuju sama Syiah, Syiah begini, Syiah begini. Ada yang nanya, Syiah apa sih? Wallahu alam. Antum berdebat nggak paham gimana? Akhirnya dia gede karena omongan, betul? Padahal dari zaman dulu nggak ngaruh ya. Antum jangan kalah sama Abdul Muthalib loh. Abdul Muthalib saja bukan Islam, tapi dia paham kalau sudah bahasa agama diserahkan kepada Tuhan pemilik agama. Ingat kan kasus Abraha ingin menaklukkan Makkah itu tahun gajah. Ketika Abdul Muthalib kakeknya Rasul itu penguasa Makkah. Emang Abraha juga pinter banget sih. Dia pengen naklukin Mekah itu dengan cara ya memahami perekonomian Mekah. Orang Mekah kan ketergantungan sama dagang sama ternak. Di musim dia nggak dagang kan dia beternak, betul. Maka teknik awal itu disita dulu semua ternak, goncang perekonomian. Abdul Muthalib datang ke Abraha. Ya, saya Abdul Muthalib datang kemari sebagai ketua suku Quraisy, ingin minta kepada kamu ternak yang disita. Apa kata Abraha? Beginikah pemimpin Quraisy? Lawang saya datang pengen menghancurkan Mekah, malah kamu datang ke saya minta tolong ternak diambil. Beginikah seorang pemimpin? Apa kata Abdul Muthalib? Ntar dulu. Kalau ternak, ya kambing, ya sapi, ya onta, kuda, itu emang angonan saya, titipan Allah. Kalau bicara Ka'bah yang mau dihancurkan, itu punya Allah, Allah yang bakal jaga, gitu loh. Ini yakin loh bahwa Ka'bah itu terjaga sampai kiamat. Kok kita orang Islam nggak yakin kalau Islam ini bakal Allah jaga sampai kiamat? Terus kalau Islam hancur, di mana letak kemuliaan ayat dan hadis yang menegaskan tentang Muhammad ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini? Kita disibukkan oleh media massa yang kadang-kadang nggak bertanggung jawab tentang apa yang mereka katakan. Betul, kita benci orang yang menghina Islam. Wallahi wajib benci, itu bentuk akidah. Tapi tak terasa kadang-kadang tingkah laku kita pun merusak Islam. Kita kesel sama orang yang menggambar karikatur Rasul, wajib kesel. Saya pun kesel. Cuma di sisi lain kita menghina Rasul. Banyak banget hadis Rasul yang kita nggak pakai. Padahal itu hadis-hadis yang gampang loh. Wasus sawarib waful liha, mudah banget. Kullu izarin tahta qadamain annaru haqqu bih. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Itu kan hadis semua. Perempuan lan yaslu ayru minha ila hadza wa hadza. Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yaslu ayru minha ila hadza wa hadza. Wahai Asma binti Abu Bakar, kata Rasul, perempuan kalau sudah haid bukan sholat yang wajib. Tidak ada orang haid sholat, habis haid baru sholat. Kewajiban yang utama apa kalau dia sudah haid? Langsung tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Nabi nggak kabarkan model-model pakaian, cuma sepintas bentuk saja. Kalau perempuan pokoknya jangan nisaun kasiat, jangan pakai baju tapi kayak telanjang, nggak boleh ketat membentuk tubuh. Masalah model silakan.
Mau langsung dari atas ke bawah nggak dijahit, boleh. Mau setengah-setengah, yang kerudung panjang, baju panjang, bawah panjang, boleh. Islam nggak pernah ngebahas masalah jenis bahan, nggak. Selama memang nggak mempertontonkan lekuk tubuh, boleh. Laki-laki juga sama, silahkan. Nggak pernah dibahas masalah panjang pendeknya janggut, yang penting panjang, yang penting janggut gitu loh ya. Nggak dibahas berapa lembar, nggak. Pokoknya waktu sawari waful liha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Itu masalah tipis saya bingung tuh kan. Sebenarnya dikerik apa digunting sih kan? Orang pada berantem urusan kumis doang ini, masya Allah. Indonesia sensitif loh ya. Padahal kalau mau sedikit dia tarik benang sejarah, ya gini aja dah. Gimana tuh masalah kumis jenggotnya sahabat, selesai urusannya loh. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Dia kalau lagi emosi dia tuh tiup kumisnya. Berarti kan Umar berkumis nggak dikerik, betul, selesai urusannya gitu loh. Tapi Ustadz anak mah Umar lain gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada pembahasan. Saudara-saudara, berbangga dengan sunnah, kita anti sunnah. Dalam kitab halal yang wajib diketahui, di situ dijelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ada 10. Salah satunya kita melakukan perintah namun dalam keadaan terpaksa. Ini masuk kategori kekufuran dalam Islam. Sehingga mungkin Anda berpenampilan cuma terbebani. Kalaupun dia menggunakan janggut si laki-laki, ya bingung sendiri ketika orang nanya, kenapa itu pakai jenggot? Jawabannya, ya kenapa ya? Dia bingung. Dia nanya Ustadz tuh, dia telepon, Ustadz kenapa Ustadz? Au, kata si Ustadz gitu. Oh lagi di motor ditelepon, masya Allah. Ini orang nggak tahu hukum, cuma ikut-ikutan saja gitu loh. Ya kan bahaya sekali. Akhirnya tak terasa kita terbebani, sehingga kita menggunakan sunnah tapi terbebani. Ya kalau lagi kumpul begini mah derapanian semua, tinggal begini-begini banyak lawannya sini gitu ya. Tapi kalau masuk komunitas yang nggak ada jenggot, ya dia keplang dilipet. Bagaimana? Ini orang terbebani sama sunnah ini. Subhanallah ya. Ya orang perempuan juga sama begitu. Anak sih alhamdulillah tat udah nggak gaul tat sekarang tat. Oh masya Allah, kenapa? Ya serba salah tat. Anak gaul juga bingung tat. Teman-teman sekarang lihat anak kaget mulu, anak pakai kerudung panjang ketemu astagfirullah, kenapa gitu? Ada yang nyaut, emang kalau musim hujan enak bawa selimut, digituin katanya. Serba salah tat. Jadi anak mendingan di rumah tat nggak gaul. Salah lagi. Rasul yang tegas mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Artinya apa? Orang beriman yang mau bergaul, kata Rasul, dan mau bergaul dengan orang yang imannya kurang dan dia bersabar dalam pergaulan, lebih afdol ketimbang orang beriman yang gak mau gaul dan gak sabar dengan pergaulan. Berarti kan lebih kepada yakni apa, visualisasi tingkah laku kita seperti apa. Yuk belajar nyaman nyunah gitu loh. Yuk belajar bangga sama agama. Jangan sampai kayak orang-orang Nasrani yang munafik, menghina janggut. Yesusnya berjenggot, betul? Kita jangan munafik ya gitu loh. Aneh aja aneh gitu loh. Enggak demen kelihatan sangar kayak singa gitu kan? Coba cukur tuh singa nggak ada jenggot. Kalau enggak ya ilah gitu singa. Nggak ada bagus-bagusnya ya. Ini terjadi, kita orang yang nggak bangga dengan sunnah, sehingga tak terasa kita menjadi orang yang Nabi mengatakan abghadu ilayya wa ab'ada minni majlisan yaumal qiyamah
menjadi orang yang paling kumurkai, menjadi orang yang tempat duduknya paling jauh, ab'ada minni majlisan yaumil qiyamah. Tapi Nabi sebut tuh siapa aja tuh. Kata Nabi, as-sarsarun. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Yang ketiga, al-mutafayhihun. Kata sahabat, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Fama al-mutafayhihun ya Rasulullah. Qala al-mutakabbir. Nabi mengatakan, yang paling kubenci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti, as-sarsarun. Siapa as-sarsarun yang dimaksud di sini? Orang yang banyak ngomong, nggak ada bobot. Kerjaannya berdebat kusir saja. Sosial media ini jadi pelaku media yang dibuat aneh-aneh. Senang berdebat tapi tidak berilmu. Suka nyebar-nyebar broadcast, sementara dia sendiri belum baca. Main copy paste aja masuk. Ya, dari nggak paham copy paste sampai dia paham sendiri gitu ya. Anak pikir pencet copy paste pesan kopi cat gitu ya. Subhanallah. Yang ada kerusakan. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada makomnya. Ya iyalah, lawang orang ini belum paham akidah, sudah disampaikan furu'iyah, yang nggak bisa. Dia mungkin tidak banyak ngomong, cuma tangannya berbicara, membuat orang nggak nyaman. Tiap hari ngirimin video broadcast lagi, handphone. Wah ini kelewatan nih orang gitu ya. Akhirnya seperti itu kan, jadi banyak orang yang nggak suka. Maksudnya baik, cuma caranya salah. Banyak bicara tongkrong-tongkrong di waktu-waktu seperti ini nih, ketika macet Sudirman Tamrin dengan MRT-nya, ya tongkrong-tongkrong ngomongin yang enggak, ngeliatin orang lewat lah, hakut torik hakkohu ya akhi. Hati-hati, ada hak-hak jalan ini. Jangan sampai kita menimbulkan muskilah. Mending kita kumpul seperti ini. Tahuan baik sekali. Dan dahsyat loh, dahsyat. Anak kasih bocoran ke antum ini ya. Ini di Australia sendiri, Drabanian sini wangi loh. Ya, ini makanya nih panitia kayak pengen punya rencana nih Drabanian Scott Australia nih kayaknya nih. Boleh ikut biar penuh pesawat sekalian gitu lah. Ya, wangi. Pemuda-pemuda Jakarta nih wangi sekali. Di tengah-tengah kerusakan negeri yang banyak berita tentang ini itu, kita mempertontonkan, salah lah kalian. Kalau kemarin kan Bali mengaji mempertontonkan keunikan. Di tengah-tengah orang menganggap Bali itu tempat maksiat, pulau dewata dan lain sebagainya. Ya di Indonesia cuma di Bali sholat subuh sampai 600 orang. Kampung kita gitu ya. Maka kita nggak boleh kalah sama Bali itu ya. Kita pertontonkan seperti ini. Bukan as-sarsarun, bukan orang yang banyak ngomong, kasratul kalam, bukan yang banyak ngomong, bukan. Ya kalau ngomong boleh, kalau berbobot silakan. Kalau tidak berbobot ya mendingan jangan, sayang. Ya nggak ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita tahu orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang kedua, yang Nabi paling benci dan jauh tempat duduknya ini, al-mutasyaddiqun. Apa al-mutasyaddiqun yang dimaksud? Orang yang sok fasih dalam ngomong. Makanya kita jangan berubah. Baru ngaji 2 kali suara udah berubah. Kok nelfon teman, assalamualaikum. Teman bilang kenapa nih orang? Ini name-nya sama, konteks sama orang beda. Takut ada yang salah dia. Jangan loh, ya kadang-kadang nggak usah kalangan orang biasa, ustadz aja suka begitu loh. Saya kalau lagi kebagian satu masjid yang kalau di atas mimbar dikasih tongkat, ini nggak ada ya. Pernah sih nggak ada, emang nggak ada tongkat. Ada beberapa masjid yang ada tongkatnya gitu ya. Ya suka dikasih kalau mana ustad. Nah, biasa saya suka taruh aja terusin ya. Saya suka perhatiin itu ya, kalau lagi nggak jadi khotib, saya suka makmuman dengan orang tuh. Ini ustadz muda, saya yakin kalau ngomong tuh pasti belum tua, belum parau suaranya. Kalau ketemu juga assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana, baik, masya Allah, sehat.
Itu pas naik mimbar pegang tongkat langsung langsung naik 10 tahun. Nggak boleh loh, ya. Dipase-pasein nggak boleh loh. Sampai terbebani baca ayat sampai nggak paham karena sibuk sama kefasehan. Boleh orang fase, bukan nggak boleh. Cuma kalau sampai dipase-pasein ya jangan. Ya orang dibikin nyaman. Ya kamu itu Islam ini mewarnai bukan merubah. Makanya uniknya di Rabanian sini kita nggak paksa kalian pakai baju koko, celana pangsi sama kupluk, enggak. Soalnya di kita ini kan banyak pengajian yang mengekup style gitu ya. Kelompok ini kelompok gamis, kelompok itu kelompok koko sama pangsi. Ya lihatlah Islam dari kami. Islam itu kami. Saya kadang-kadang suka pegel tuh sampai kalau ngeliat anak muda pakai jaket, pakai celana blue jeans kayaknya belum tobat belum tobatan nasuha kan. No, kalau antum mau lihat yang udah tobatan nasuha yang di pojok notan. Koko, kupluk, pangsi tan. Tuh muslim kafah. Oh masya Allah. Duduk kita ngobrol sini. Ente bisa bilang dia muslim kafah dari mana? Pakai koko tan. Apa urusannya sama koko? Koko tuh baju ustadzat gitu ya. Ustadzun bahasa Arab, betul. Koko bahasa apa? Cina. Udah nggak nyambung. Mau puter kemana? Ini juga ngarang-ngarang. Ya nggak ada nyambungnya ustadz sama koko, betul. Sampai anak muda orang tuanya beliin buat lebaran. Tuh udah mama beliin buat kamu tuh, mudah-mudahan cukup. Pasti buka, astagfirullah mama, emang ustadz begitu katanya. Ini harus diklarifikasi nih ya, karena nggak ada hubungan ustadz sama koko, betul ya. Jadi kadang-kadang kita suka seperti itu tuh. Padahal Islam ini mewarnai. Islam tidak pernah paksa kalian mau pakai baju apa silahkan. Uniknya kajian para masyayikh di Madinah kan di situ uniknya. Anda mau dari pulang olahraga, pulang kerja, duduk di majelis syekh. Ini ada Mambaul Ulum, ada telaga ilmu, di mana kita bisa meminumnya di sana. Lihatlah para sahabat, enggak terbebani. Ya sampai tadi mayitnya pun enggak terbebani. Ketika orang banyak ribut mengenai kain kafan yang 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, ya Allah, antum pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu sahabat Nabi. Orang yang dipercaya sama Rasul untuk berdakwah ke Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu Mus'ab bin Umair. Ini orang kaya. Sejarah mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair itu orang kaya, pemuda yang kaya raya. Dia tinggalkan dunianya karena perintah Rasul untuk berdakwah ke Madinah. Bahkan terkenal nih Mus'ab saking kayanya, ya. Mus'ab bin Umair ini dia punya minyak wangi yang termahal di Jazirah Arab. Jadi kebayang gak tuh sama antum ya, dikatakan bahwa Mus'ab itu 100 langkah sebelum tujuan orang sudah mencium bau Mus'ab. Masya Allah. Mus'ab datang. Kita orang lewat orang pada astagfirullah. Tuh sahabat Nabi mah wangi ya. Ya karena orang laki boleh keluar, kalau perempuan nggak boleh ya. Perempuan boleh pakai minyak wangi di rumah. Kalau keluar ada dalilnya, nggak boleh memang perempuan ya. Jadi cuma keluar saja. Ya, tapi kalau baju dicuci pakai pewangi apa, bukan minyak wangi boleh. Bukan berarti nggak pakai minyak wangi terus bau, enggak ya. Karena yang namanya minyak wangi itu yang disemprotkan. Ya, jadi kalau yang nggak disemprotkan deodoran bukan minyak wangi. Wallahu alam. Ini pun cuma keluar rumah aja ya. Keluar rumah. Di rumah mah pakai gayung lagi makainya boleh begitu. Ini mah bicara keluar doang gitu ya. Jadi di Islam tuh sebenarnya bentuk cinta kasih karena takut menimbulkan fitnah, betul ya? Takut menimbulkan fitnah. Udahlah walhasil Nabi mengatakan al-mutasaddiqun. Nabi paling gak suka sama orang yang dipaseh-pasehin. Ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih sebuah tanggung jawab terus jadi berubah, jangan.
Ya ala zifi aja, apa adanya saja sudah. Orang tuh enak kalau apa adanya. Karena Allah letakkan kamu seperti apa adanya. Ya sama dengan kita bersahabat. Orang jadi teman akrab temennya itu nggak main-main. Ya, Anda bersahabat sama seseorang sampai akrab banget gitu ya. Itu Allah takdirkan takdir yang nggak main-main loh. Sehingga sekarang Anda sudah ngaji, sudah berubah. Terus Anda tinggalkan teman Anda, salah. Ya kalau memang dia bakal merusak agama Anda, menjauhlah. Tapi jangan putus silaturahmi. Karena mudah-mudahan melalui Anda sampai di dakwah. Ya teman akrab loh. Makanya saya suka aneh kalau orang nanya, Ustaz, minta tolong Ustaz, antum dakwahin teman akrab Anda, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Yang akrab kan situ. Ya cuman kalau aneh yang ngomong dia nggak mau denger, Ustaz, berarti nggak akrab. Kalau gitu ya. Kalau teman akrab itu ada bahasa qorib ya, akhi. Akrab itu kan qorib, dekat. Allah jadikan kamu sahabat dia, kamu yang bisa ngomong sama dia. Kamu yang ngerti bisa bahasa dia. Ini tidak main-main. Coba bergaul, jangan tinggalkan dia. Anda dekat sama anak Anda, akrab, terus pegel diuji sama anak yang begini begitu. Terus Anda minta tolong orang, tolong deh ente yang ngomongin anak Anda deh. Ya salah. Lalu kalau takdirkan dia melalui Anda kok. Ini suka salah paham kita. Cuma mungkin bikin orang nggak suka karena kita ini al-mutasyaddiqun. Kita difase-fasehin. Kita nggak bangga jadi orang yang seperti apa adanya gitu loh. Bangga. Ya. Sampai paham Quran dengan suara kita sendiri. Betul-betul memang paham. Nggak terbebani dengan lagu. Ya alhamdulillah kalau suaranya bagus. Kalau nggak pun nggak masalah. Yang penting betul tajwidnya. Nggak terbebani, nggak ada masalah. Ya alhamdulillah kalau suara kita kayak suaranya siapa namanya dia, Mus'ab bin Umair tuh. Suaranya bagus, orang kaya ya. Meninggalnya ketika perang Uhud tuh Mus'ab tuh. Ya sehingga dia cuma punya selembar kain buat kafannya. Jadi kalau kafannya ditarik nutup mukanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditarik ke kaki, mukanya kelihatan. Sehingga Nabi perintahkan suruh kumpulkan rumput untuk menutup bagian kakinya ya. Sampai kata Abdurrahman bin Auf ya, Mus'ab lebih berhak ketimbang aku. Karena kan Abdurrahman bin Auf juga suaranya indah. Abu Musa al-As'ari itu min mazamiri ali Daud. Suara mereka indah seperti suaranya keluarga Daud. Daud, Masya Allah. Ya, kalau Daud sudah bersyair, merdunya itu burung pun malu berkicau. Sejuknya suara Daud, angin pun berhenti untuk berhembus. Masya Allah. Udah nggak usah dikira-kira dah. Jangan ngetes di rumah, ngetes gitu ya. Kalau kita bagus tapi bagusan diem lah ya daripada. Masya Allah. Orang beriman tahu sekali kemuliaan dalam kehidupannya. Dia orang yang mengerti. Dan Nabi mengatakan yang ketiga yakni al-mutafayhikun. Qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun. Wa ma al-mutafayhikun ya Rasulullah? Qala al-mutakabbir. Kalau as-sarsarun kami sudah tahu, al-mutasaddiqun kami sudah tahu, terus al-mutafayhikun itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan qala al-mutakabbir. Orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Apakah bajunya bagus, sendalnya bagus, mobilnya bagus? Enggak. Itu enggak sombong, tergantung niat. Kalau memang dia beli untuk akhirat, boleh-boleh aja lah. Saya nggak pede Ustaz kalau pakai yang biasa-biasa gitu. Boleh aja, Anda mampu. Pakai sendal juga saya kalau yang mereknya beda kiri kanan nggak, bentar saya harus yang Erlingkar lah ya, limited edition gitu ya. Ya silahkan aja, nggak ada masalah, itu bukan sombong. Sombong bukan baju bagus, sepatu sendal bagus, bukan. Tapi Nabi mengatakan apa sombong itu? Batrul haq wa ghumtun nas. Apa batrul haq? Meninggalkan yang hak ketika sudah tahu hukum tidak dipakai. Sombong. Wa ghumtun nas. Apa ghumtun nas? Dia remehkan manusia. Sehingga pendidikan yang dia raih, jenjang yang dia raih bukan membuat dia baik.
terbebani dengan title yang dia miliki gitu loh. Akhirnya dia hakimi orang yang tak bertitle. Padahal ya ilahi rabbi subhanallah, hidup ini bukan masalah itu. Kalau anda melalui sekolah ya anda bertitle, tapi kalau anda duduk di majelis ulama yang nggak mungkin memiliki title. Tapi itu tidak ada masalah, nggak ada permasalahan. Yang penting kan aplikasi kehidupan. Berfungsikah kau dengan agamamu? Karena jujur loh ya, jujur. Iya, saya pernah sampaikan, panjangnya kerudung istri kita ya itu betul-betul membuat kerudung ibu kita itu ya tidak selevel lah. Ya kerudung ibu kita nggak sepanjang kerudung istri kita lah. Ya hafalan Qurannya pun tidak sebanyak hafalan Quran istri dan anak-anak kita lah. Ya jenggot suamimu itu mengalahkan lebatnya janggut ayahnya. Tapi demi Allah, kesan kurang agama orang tua kita menjadi penyebab Allah percayakan kita melalui mereka. Hati mereka berlian, hati mereka berlian. Ya buat yang gak akur sama orang tua, ada satu rumus: cari sahabat-sahabat orang tua kita, kenali orang tua kita dari sahabatnya. Nanti kita akan tahu, karena nggak main-main Allah titipkan kita melalui mereka tuh nggak main-main. Di sela-sela kita suuzon dengan mereka karena masa lalu mereka berdua, padahal ya Allah kita ini tercipta karena mereka. Nggak main-main. Ada hal yang kita nggak pernah tahu, sehingga tidak ada sesal terasa dalam kehidupan. Walhasil Allah takdirkan manusia dengan takdir yang baik. Tidak ada keburukan dalam takdir, tidak ada takdir yang kejam. Semua takdir baik kalau kita berhusnuzon. Cuma karena kita nggak paham Allah, kita nggak kenal, yang ada keburukan. Timbulnya apa? Sombong. Tahu hukum tidak dipakai, dia remehkan manusia. Padahal dia nggak layak meremehkan. Harusnya ilmunya yang tinggi ini membuat dia berfungsi buat orang lain. Di negeri ini banyak permasalahan, Ustaz. Ya banyak orang yang nggak tahu solusinya. Tapi saya melihat permasalahannya begini, solusinya begini. Kayaknya cuma saya doang yang tahu deh, Ustaz. Berarti cuma Anda yang layak untuk mencintai negeri ini. Bukan jadi sombong, cari solusi. Ketika kita melihat sebuah kekurangan, bukan sekedar menjadi hakim, jadilah penutup kekurangan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man satara mu'minan satara yaumil qiyamah. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Orang yang menutup aib orang beriman, Allah tutup aibnya di akhirat. Hidupnya berfungsi, hidupnya bermanfaat. Betul-betul bahwa kehidupan ini menguji dirinya. Cuma dia orang beriman, kalaupun terpaksa berada di dalam lumpur kenistaan, tetap berkilau. Orang beriman di keluarga yang gak jelas agamanya, beda. Orang beriman diletakkan di sebuah negeri yang non muslim, beda. Saya sampaikan di beberapa kajian belakangan ini bahwa kemarin sebelum saya berangkat dia ke Australia, ada seorang ibu yang mendekati saya. Assalamualaikum Ustaz, ini di Otista. Mudah-mudahan ibu itu menyaksikan ya, kalau dia di streaming karena anaknya. Nanti kalau seandainya Ustaz ke sana, tolong Ustaz temuin anak saya dan Fulan bin Fulan lah. Ibu bingung, di Jakarta aja banyak masjid, dulu nggak demen ke masjid tuh anak. Sekarang pindah ke negeri yang kafir. Ya Allah, agamanya gimana Ustaz ya? Coba Ustaz, saya sih nggak capek berdoa sama Allah supaya Allah jaga dia di mana aja Ustaz. Ya insya Allah Bu ya, mudah-mudahan, tapi saya nggak janji lah, tapi insya Allah lah. Ya kebayang sih nyari satu orang benua loh, nyari gimana? Takutnya saya janji keder sendiri ya, keburu habis bisa urusannya ya. Izin Allah ya, saya bertemu dengan itu orang. Ya Allah, air mukanya, keningnya bekas tahajud, Masya Allah. Ya saya nggak bilang saya ketemu sama ibunya, saya cuma pengen tahu begitu saja sudah ya. Besok pulang saya sampai di Indonesia, saya ngajar langsung, ditanya lagi gimana. Ya Allah Bu, ibu punya berlian yang tidak terikat. Masya Allah. Ketika ibu berdoa, ibu nggak berasa Allah ijabah doa ibu. Ya, Masya Allah. Itu Allah tuh. Orang beriman, dimanapun dia berada berkilau dia. Tidak terpancing dengan permainan, tidak terpancing dengan fitnah dunia.
para pemuda nggak terpancing dengan fitnah-fitnah dakwah di negeri ini. Karena banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang pengen menarik anak muda, di brainwash otaknya. Udah, ente kuliah nggak ada duit, beasiswa nggak bakal dapat, ngelamar ditolak mulu, betul ya? Kerjaan nggak pernah dijawab sama yang dikirimin, mendingan jihad mati syahid. Bidadari nunggu, gitu ya. Ini banyak anak muda, oh betul juga ya. Paling sebentar mati, tek tek tak tek tak tek, dari mana itu? Ini kita nggak pernah tahu di alam barzah berapa ribu tahun urusannya kita, betul? Belum lagi digodok lagi nanti kita di akhirat, ya Allah, subhanallah. Dahsyat, hati-hati fitnah dunia. Orang beriman wajib mengetahui dirinya mulia dengan jutaan kemuliaan, dan Allah muliakan dia dengan banyak kemuliaan. Berkilaulah wahai para pemuda muslim, sekalipun dalam lumpur. Caranya istiqomah di atas kemuliaan ibadah Islam. Allah perintahkan kami mencontohkan kemuliaan yang banyak, insyaallah. Barakallahu li wa lakum insyaallah. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.